Tapi saya ada dilaporin lagi atau apalagi, udahlah saya nggak mau kasih statement apa-apa. Saya cuma mau bilang ya udah untuk anak saya. Ya, Mam, untuk anak-anak tahu nggak sih permasalahan kasus ini bahwa mungkin bisa dikatakan mantan suami memasukkan surat-surat ini? Mungkin anak-anak sekilas aja dari berita ya, tapi kan ya saya sebetulnya tidak mau melibatkan anak-anak ya. Biarlah anak-anak itu tumbuh kembang dengan sewajarnya, tidak perlu terlibat dalam urusan orang tua. Sebaiknya kan gitu. Tapi mungkin anak saya mendengar berita ini ya mendengar. Ya saya menceritakan apa adanya aja kepada anak saya. Tapi tanggapan anak Ya anak saya bilang, mah kalau mama mencari keadilan kebenaran ya anak saya mendukung saya. itu pun suami dari anak dia. Siapa ya? Si Adli. Oh, saya tidak komunikasi. Itu adanya Angbin yang mendukung. Adiknya Anggebin yang memberi dukungan sama Andelip. Nah, itu yang memberi support ke saya. Tak terusin mah cari keadilan. Berarti Angbin pun nggak komunikasi sama dia? Enggak. Ya saya berharap sih dengan udah diurusnya sama Pak Kamarudin, masalah ini boleh selesai. Karena selama ini saya merasa buntu sekali mencari keadilan. Sulit sekali gitu. Ya, tapi kan saya biar gimana juga warga negara Indonesia ya. Saya mau cari keadilan di mana lagi? Ya kan. Ya di sinilah saya mencari keadilan. Bang, kasus mafia tanah itu kan menjadi atensi juga waktu itu sama Kapolri sendiri, Bang. Nah, itu abang prosesnya agak disusahin atau seperti apa? jadi tidak ada disusahin, justru saya sudah membicarakan ini dengan Satgas Mafia Tanah. Artinya ini sudah selain dilapor di Barreskrim, juga sudah saya gelar ini di pimpinan Satgas Mafia Tanah. Jadi dalam waktu dekat kami juga akan meminta Satgas Mafia Tanah untuk memantau ini. Jangan sampai ada upaya-upaya penyelewengan hukum gitu loh. Karena ketika klien saya ini dulu pernah ada membuat laporan atas perkara yang lain, objek yang lain, dengan rumah yang lain maksudnya. Tiba-tiba rumah klien saya ini juga seharga kurang lebih 25 miliar sampai 30 miliar terjual. Dan diduga itu mengalir kepada salah satu pimpinan penyidik yang juga sudah di PTDH, sudah terjerat dalam perkara Sambo kan begitu ya. Jadi jangan sampai juga nanti terjadi lagi hal seperti itu, dan itu perkara yang sudah sempat dihentikan lidik itu tanpa dilakukan pemeriksaan maksimal. Saya berencana mau buka lagi dengan cara memasukkan bukti baru atau novum untuk gelar khusus di Karwasidik Mabes Polri. Jadi harus kita buka. Jadi waktu itu kan saya belum jadi pengacaranya, tapi saya dengar kasusnya belum dilakukan penyelidikan maksimal, data-datanya atau bukti-bukti palsunya belum didapat, tapi langsung dihenti lidik. Tapi yang hebatnya ibu ini jadi korban kedua kali. Tiba-tiba rumah ibu ini seharga 25 miliar sampai 30 miliar terjual, dan uangnya diduga mengalir kepada oknum pimpinan polisi yang terkena PTDH dalam kasus Sambo itu gitu loh. Berarti ada total kerugian yang dialami Anda sendiri itu Kalau di total semua kurang lebih 500 miliar semua ya. Tapi kalau yang dua objek aja yang sekarang saya laporkan ini, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang ini, itu kurang lebih 160 miliar berdasarkan nilai appraisal. Bang, ini kan laporannya di Barreskrim, dilimpahkan di sini atau gimana sih, Bang? Itu juga sudah saya tanyakan kepada Karobin Ops Barreskrim Polri, kenapa ini melibatkan dua provinsi dengan kerugian di atas 25 miliar, tepatnya 160 miliar, kenapa dilimpah ke Polda? Sedangkan orang ini dulu sudah bermain atau diduga bermain di Polda. Tetapi Pak Karobin Ops itu pangkat Brigadir Jenderal Polisi mengatakan, wah ini di luar kewenangan saya Bang, memang saya yang tanda tangan, tapi itu yang menggelar adalah Wasidik katanya. Jadi rupanya perkara ini sebelum dilimpah ke Polda digelar dulu katanya di Barreskrim, lalu dilimpah. Nah, itu juga tadi saya tanyakan juga itu kepada Kanit 5 tadi, Subdit 2 Harda, kenapa ini perkara melibatkan dua provinsi dan nilai kerugian 160 miliar atau jauh di atas 25 miliar, kenapa Polda menangani? Nah, ada beberapa versi tadi, penyidiknya menyatakan juga heran kenapa ini dilimpah, tapi namanya dilimpah ke mereka harus tangani.
Tetapi Kanitnya tadi mengatakan walaupun begitu mereka komitmen untuk menyelesaikan kan dengan alasan bahwa walaupun terjadi tindak pidana itu ada di ruang pengadilan negeri Tangerang, menurut beliau itu masih wilayah Polres Metro Jakarta, Polda Metro Jaya maksudnya. Itu masih wilayah Polda Metro Jaya dan sekitarnya. Jadi karena itu masih merupakan wilayah Polda Metro Jaya, mereka mengatakan masih berwenang walaupun secara administrasi itu sudah masuk administrasi pemerintahan Banten gitu. Jadi dan objeknya sendiri kan ada di Jakarta Selatan atau Metro Jakarta Selatan. Jadi sebenarnya ini melibatkan beberapa Polres dan 2 Polda yaitu tetapi menurut mereka masih berwenang Polda Metro Jaya untuk mengusut sampai dengan wilayah pengadilan negeri Tangerang Kota. Nah, itu tadi penjelasannya. Yang sudah menjadi wilayah Banten itu adalah Polres Kabupaten. Tapi kalau metronya atau kotanya masih wilayah Polda Metro. Begitulah penjelasan daripada Kanit 5 tadi, seorang kompol. Tapi abang optimis nggak artinya prosesnya bakal ditangani dengan cepat di Nah, intinya kita harus optimis dan kita pantau terus. Semua pergerakan ini terus kita pantau dan kita rilis supaya tidak ada yang main-main atau main mata kan begitu. Jangan sampai terulang kembali ibu ini melapor malah hilang lagi rumahnya dan uangnya diduga mengalir ke pimpinan penyidik kan begitu. Jadi supaya tidak terulang lagi, saya betul-betul memberi atensi dengan kasus ini supaya pengusutannya sesuai dengan KUHP dan sesuai dengan Perkap Manajemen Penyidikan kan begitu. Perkap Polri atau Perpol gitu. Bang, biar lebih jelas lagi, Bang, ini sebenarnya kasus ini tahapnya udah sampai mana sih, Bang? Kan tadi udah dikatakan yang kesaksian palsu di persidangan dan sudah ada putusan juga, dan ini gimana mungkin Bang boleh jelas? Jadi maksudnya begini, ketika mereka memalsu atau diduga memalsu kan ketahuan. Lalu dari pihak klien saya melakukan teguran atau pelaporan polisi untuk melegitimasi perbuatannya ini supaya itu tidak terkesan palsu. Mereka menggugat di Tangerang. Mereka dalam arti terlapor ini inisial TR ini. Nah, tapi dia menggugat menggunakan alamat yang tidak benar atau alamat palsu. Jadi seolah-olah klien saya beralamat di alamat palsu itu. Sehingga kan surat panggilan atau rilas panggilan pengadilan kan tidak sampai. Karena tidak sampai, lalu mereka langsung masuk kepada tahap pembuktian dan pemeriksaan saksi, yaitu bukti surat yang dimana bukti surat ini mulai dari bukti P5 sampai P10 palsu semua isinya. Kemudian ditambah 2 keterangan saksi, yaitu saksi dari yang diduga pengguna narkoba atau penjual narkoba ini, nah, yang mengaku-ngaku karyawan notaris padahal bukan karyawan notaris kan begitu. Nah, intinya merugikan ibu ini. Nah kemudian maka minggu berikutnya langsung keluarlah putusan. Putusan itu pada pokoknya menyatakan bahwa semua surat jual beli KTP, yang KTP palsu, kemudian akte jual beli palsu maupun surat-surat lainnya itu sah. Dan yang lebih konyolnya lagi, hakim itu membebankan biaya perkara kepada klien saya. Jadi mereka yang memalsu, mereka yang keluar biaya, yang nanggung biayanya klien saya. Nah, makanya ketika datang rilas dari pengadilan memberitahu ke saya menolak. Ini sedang saya proses dan akan saya lapor ke polisi. Maka saya laporkanlah ke Barreskrim Polri, gitulah kira-kira. Jadi menurut putusan hakim, pemalsuan ini adalah sah menurut hukum. Tapi menurut pemahaman saya waktu kuliah maupun waktu membaca undang-undang, namanya pemalsuan tidak sah kan begitu. Itu lagi kita uji. Karena kalau di pengadilan itu kan formil. Biarpun surat palsu dibawa ke meja hakim, hakim selalu memandang itu sah. Tetapi karena ini perkara material, kita bawa ke polisi. Polisi harus menguji keabsahan daripada perkara material ini. Apakah notarisnya ini masih hidup enggak? Kalau tidak hidup, kapan matinya? Kemudian kapan akta-akta notaris ini diterbitkan? Apakah sewaktu masih hidup atau telah mati? Kemudian kenapa ini KTP-nya 2? Kenapa ada KTP yang diduga benar, ada KTP yang diduga palsu? Nah, harusnya kan KTP itu satu, identitas harus satu. Kenapa ada 2 identitas dengan nama yang mirip tapi berbeda? Nah, kan gitu. Jadi itu tanggal lahir beda dan sebagainya kan itu harus diusut. Kemudian ada pihak yang dirugikan. Kemudian kenapa ini karyawan bisa membeli rumah harga 160 miliar sedangkan gaji 6 juta per bulan? Bagaimana caranya? Kan harus bisa diterangkan itu. Apakah
karyawan ini benar-benar membayar 160 miliar atau hanya di atas kertas saja, kan gitu. Kemudian ada lagi surat kawin palsu, seolah-olah Maria kakaknya klien saya ini menikah dengan Bobby. Bobby ini sepupu dari si TR, padahal Maria tidak kenal Bobby. Bagaimana orang bisa menikah tanpa kenal? Nanti kan harus bisa mereka jelaskan itu. Kenapa ada surat kawinnya? Untuk apa surat kawin dibuat? Nah, kenapa surat kawin ini bisa mengakibatkan kerugian kepada klien saya Maria, kakaknya Ibu Julia, kan gitu. Jadi semua harus bisa dijelaskan. Kira-kira gitu loh, Mas. Bunda mungkin harapannya untuk kegiatan Harapan saya untuk kasus ini ya saya berharap sama Bapak Presiden, Bapak Jokowi, Bapak pimpinan polisi kita, Bapak Kapolri, saya berharap, saya minta tolong sangat untuk supaya ini diluruskan, supaya masalah saya ini boleh selesai dengan benar ya, biar boleh apa ya, saya ini rakyat Indonesia menerima keadilan lah, saya ini mencari keadilan dan kebenaran, itu aja harapan saya dan cepat selesai. Tante, maaf sebelumnya apakah sejauh ini Adi Fairuz juga memberikan dukungan Polri untuk Tante bisa menyelesaikan masalah ini? Saya nggak komunikasi. Enggak komunikasi sejauh ini ya? Sampai sekarang ini belum komunikasi? Enggak komunikasi. Dan pihak sana tidak mau tahu atau gimana? Saya kurang ngerti deh kalau pihak sana. Saya nggak sama sekali nggak tahu. Kalau update mungkin Mam mengenai yang pihak sana ngelaporin Mam itu sudah gimana? Udah ada update belum? Ya sih begitu aja sih, nggak diterusin sih. Saya juga nggak tahu deh. Jadi belum ada proses Belum berjalan ya? Belum ada lagi. Update Mas sedikit soal Andin yang sedang umroh, ada mungkin pemberitaan ulang juga atau? Oh, saya baru tahu ini. Gimana tanggapannya? Emang di sana juga nggak berteman lagi? Oh, saya nggak main Instagram sih. Saya nggak main medsos. Tapi gimana tanggapannya Andin yang Nggak umroh sebagai sama Oh ya nggak apa-apa, orang menjalankan ibadah dengan baik dan benar ya bagus dong. Kita support ya. Asal dilakoni dengan baik dan benar. Ya, dengan baik, dengan ketulusan hati, benar. Ya, semua kan agama mengajarkan kebaikan ya, asal kita lakukannya dengan benar. Tapi agak kecewa ya, Andin tidak menghubungi Tante untuk minta restu untuk berangkat umroh. Kecewa nggak? Saya kalau mau kecewa dari soal pernikahan bukan umroh. Kalau ya itu kan cuman buat saya sudah lah, yang sudah ya biarlah berlalu. Yang penting saya sebagai ibu mendoakan anak saya. Jadi dia sudah menjadi ibu yang baik, sampai gitu aja. Saya dengar anak saya sehat, udah buat saya puji Tuhan. Udah bersyukur. Iya. Mungkin berdamai mungkin. Kenapa? Ada peluang untuk berdamai gak mungkin ke depannya? Kita diajarkan untuk saling memaafkan, mengasihi. Jadi perdamaian ya, kenapa enggak? Buat Kalau saya nggak ada dikembalikan masalah. semua bilang. Ya. Berarti yang merubah sifat dengan karakter Andin mungkin karena Atli ya, setelah menikah dengan Atli jadi berubah. Ya kalian aja bisa nilai gimana. Dulu kan saya baik-baik aja, kemana Anggebin pergi syuting saya nganter. Nah berubah ya saya juga nggak ngerti ya, karena kan adiknya sendiri udah pernah kasih statement kalau saya seperti apa mendidik anak-anak ya kan, gitu aja. Jadi ya saya nggak mau nanti saya ada dilaporin lagi atau apalagi, udahlah saya nggak mau kasih statement apa-apa. Saya cuma mau bilang ya udah untuk anak saya biarlah yang terbaik, Tuhan kasih yang terbaik buat dia, ya udah saya bersyukur gitu aja. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bang. Makasih ya. Bang.